sebelum BBTC tuh di Sarina tuh waktu kita zaman festival tuh kita udah ngeliat kan, misalnya yang bawa-bawa Omanyan habis segala Sarina. Ya, terus Kupang Zurich juga. ya? Zurich Zurich Immortal. Immortal, ya. Tuh geng Kita tuh ya. udah Hitam-hitam. Kan terus harus gondrong bertato, kalau bisa malah full face ya kan, full tato ya kan, itu makin dibilang panjang jenderal ya kan. Anuku hanya untuk dirimu. Oh, campur. Ini dong. Jamrut. Kok jadi gitu intronya? Jamrut. Benak hitamku melayang menuju lorong hitam. 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 Halo. Panic at the Disco. Putar kanan. Anjir. Jadi itu lagu itu ini apa, lagu Lorong Hitam Slang kanan. Itu lagunya Slang, judulnya Lorong Hitam. Itu album keberapa tuh? Album ini tuh Generasi Biru ya. Lorong Hitam enggak lagi sedih. Lagi sedih ya? Album lagi sedih itu album Keenam. ke-6 ya. Nah. Jadi itu lagu yang kami bawain waktu festival waktu aku ngeband sama dia nih. Iya. Gitu. Iya kan, Rap? Iya. Betul kan? Nama band abangnya apa? Woi, Dulu. Rap. Ini kejam Coklat, nih. coklat itu. Coklat beng-beng. Siapa kasih nama? Kok itu namanya? Iyalah. Yang kasih nama siapa? Iya, wah inilah. Ya, itu band, main band, tumben. Jadi band suka-suka. Lucu-lucu. Bukan aku yang bikin tuh. Main band itu siapa yang ngasih nama itu? Siapa? Bapak Tumiar. Iya. Iya, kalian Nostra. Kayak nama obat kalian bikin. Iya, nama orangnya Nostra. Episode berapa tuh ya? Episode berapa sih main band tuh? 20 ya? 20 ya. Main band ya, main nah orang ini. Nah, mau coba apa? Masuk ke neraka nih. Oh, bukan lah, maksudnya neraka maksudnya ya proses ya kan, Ren? Iya. Ini Rapli nih. Jadi Rapli ini sekarang malah udah menjadi budayawan di budayawan metal nih. Enggak lah. Udah. Nggak semetal-metal gitu juga. Metal ya. Cuman kayaknya kita kan mau cerita-cerita soal budaya metal ya kan. Benar nggak sih? Budaya hitam-hitam gitu kan. Iya, terserah. Kenapa sih hitam-hitam? Ya mungkin dia kerja di salon mungkin. Iya. Hitam-hitam juga. Atau lagi berkabung gitu kan. Bisa juga. Tapi ada di sebelah Farhan. Wih, udah ada Bang Asep nih sih. Yes. Asep Irama apa Asep gimana ini? Tapi Asep kenalin dulu lah beliau, profilnya apa nih? Raf. Nah, kan. Ya kenalin diri sendiri lah, masa aku jelasin nih kan. Tapi kan gitaris nih Ya, kan. dia Iya, gitaris. iya. Dia sempat nggak? Dia sempat main apa? Long trip juga ya. Long trip. Iya, dia gitaris, basis, pencipta lagu. Oh enggak, pencipta lagu enggak. Pencipta lagu. Tapi kalau idealisnya di metal, Nggak tahu aku. enggak ya Bang? Lebih Ya? ke metal sih. Lebih metal ya. Kayak lagu-lagu tadi tuh ya. Yang baru Enggak juga diputar lah, ya. itu mulai Nah, pelan-pelan iya. aja. Oh yang tadi ya, Iya, yang yang pas tadi nongkrong iya sih, itu bebab nah ya. Jeng jeng jet lah pokoknya Jeng 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 jet. jeng jeng jet. Ini sebenarnya aku juga bingung sama Rapli ya kan. Kenapa tuh? Kan dulu rock and rollan. Dulu rock and rollan ya, rock and roll kan istilahnya nggak harus kapan rock and roll juga, emang setiap waktu rock and roll kan. Iya. Jadi maksudnya tuh rock and roll tuh gaya hidup ya. Iya, Kan lifestyle. lifestyle. Us, Wis. long life, RNR, asik. Nah terus cerita akhirnya terjun nih, tiba-tiba
salah bergaul atau gimana ya maksudnya? Enggak juga lah. Enggak. Ya, Kita kan bercanda. waktu saya dulu nih cerita waktu apa di kamar aku kan sering juga dengerin lagu-lagu kayak gitu-gitu ya kan. Iya kan? Iya sih. Iya. Iya dulu. Iya, emang. Iya. Iya, kamar aku tuh Nggak sejarah. jelas, kamar gua tuh anjing. Sebenarnya bisa dibikin sejarah tapi nggak tahu kok nggak ada yang mau mengakuinya gitu. Iya. Saking gua tuh memang brutal kan dulu kan gua Kamar. rebel kan. Ya karena suasana kamarnya juga di luar rumah gitu kan. Mencekam lah ya kan. Hmm. Tapi Ruang nyaman. hitamnya Tapi- pasti tapi- masuknya kan. Tapi pas duduk tuh nyaman Iya. gitu kayaknya situ aja mendingan gitu kan. Kena kasur dengan musik. Udah, iya. Kok kayak ada taruh batu-batu apa gitu enggak? Enggak. Ada lilin Iya, buat malam. Iya. Ngepet. Ah. Coba cerita rap karena kan kau di metal kalau aku kayaknya kalau lihat di Batam gitu ya kayaknya kau nih aku dengar cerita-cerita Raplin nih ya termasuk ini juga pioner juga atau Dedeng kok. Kalau aku sih generasi kedua lah. generasi kedua ya. Ya di metal tuh di Batam generasi kedua lah. Istilah 2006 pas aku pulang dari Jakarta, 2007 lah. Pas pulang dari Jakarta kan, habis kuliah segala macam tuh. Ya kan? 2001 kita lulus. Ingat aku lulus? Iya. Gue nggak ingat lagi lulus kapan. Aku tuh pas lulus tuh aku tuh lulus mikir pertama tuh tengah apa Rap? Selesai juga aku sekolah waktu itu. Iya, padahal brutal juga emang kita sekolah anjing, dulu. selesai juga Padahal tak pernah belajar kita tuh. iya akhirnya bang akhirnya selesai juga. Ya jadi aku metal tuh mulai ya generasi kedua lah di Batam nih. Misalnya habis pulang kuliah dari Jakarta. Emang di Jakarta sih sering juga istilahnya aktif juga lah gitu di nonton musik, ngeband segala macam kan. Di Jakarta gitu. Ada juga punya band udah sempat tur lah ke Jogja waktu itu aku nyari-nyari kalian juga anak-anak Batam ke mes kan. Kami jarang di mes Batam. Iya, di tuh mes jarang. Batam itu. Iya. Di mes Batam itu ketemunya sama si Iwan Blok 3 tuh pada main bola tuh tanding-tanding. Iwan Black. Bukan Iwan ini Blok 3. Itu tahu-tahu teman yang kita tinggi-tinggi, juga Harmoni. ya. Ya. Oh anjing. Orang itu pada main-main bola tuh. Itu salah satu sang legendaris juga itu. Iya. Nah, ya. Itu lah. Itu generasi pertamanya. Apa? Generasi pertamanya apa? Kalau generasi pertama tuh sekitar tahun berapa sampai? 2001. 2001 BBTC, yang ya. BBTC pertama itu. Tapi sebelum BBTC itu di Sarina tuh waktu kita zaman festival tuh kita udah ngelihat kan. Misalnya yang bawa-bawa kemenyan apa segala macam Sarina. Ya, tahu Skupang. Zurich Ya, ya? Zurich Zurich, Immortal. Immortal, Ya. tuh. Geng Kita tuh anjing, udah ngelihat itu yang top kayak tuh. gitu. Tahun berapa itu ya? Oh, kalau Dan Itu sebelum- 99. baru-baru ini kok. 99. Recently, kok jangan kayak seolah-olah itu emang sudah abad yang berbeda lah. Kayaknya Dan sebelumnya juga isanya Batam itu punya lah toko-toko underground itu di Matahari itu kan ada jual banyak. kaset, Nah, ya. di Barata jual kaos-kaos. Nah di situ awal mula-mulanya Jadi aku masih ingat, sorry potong ya. Hmm. Jadi toko underground di Matahari itu si Ya. Bang Ijal ya. Bang Ijal itu Monza kan. Ya, jadi Ijal Monza. jadi dialah satu-satunya apa tuh namanya distro underground, toko underground ya jual album band rock and roll Batam. Hmm. Itu di mall ya? Tumben ya. Iya. Tapi itu Kaset underground, indie. mantap Bang Ijal, terima kasih banyak. Pokoknya sumpahin jadi orang kaya lah Bang. Amin. Ya kan? Nah, Sukses darat laut udara ya. Bang Asep termasuk yang generasi pertama. Main ini pertama Iya. dari Generasi 2001 awal, ya. Waktu itu masih SMA kelas 1. Itu tahun 2001. 2001-an ya. Iya. Abang 2001. Nah, berarti termasuk yang antek-antek generasi pertama nih. Antek-antek generasi pertama. Ya, ya. Batam lah ya. Batam. Kayak maksudnya Bang kayak apa Abang awal memulai gitu maksudnya? Itu Ketertarikan gitu. Pertama diajakin orang sih. Lebih ke diajak orang. Abang-abangan lah. Ayo ngeband gitu. Yaudah ayo. Tak tahu kalau alirannya metal nih. Disuruh kulik hari itu lagu Sepultura pertama kali. Wih, 10 tuntutan Iya. rakyat. Dead Embryonic Cell dulu. Pertama kali itu. Gak Valera loh. Iya. Beserak juga, nggak rapi-rapi kali. Iya, iya, iya. Itu dulu bang.
Enggak, maksudnya pas generasi pertama itu maksudnya kesulitan ada cerita jenaka nggak di proses metal di Batam tuh mulai dilahirin gitu loh, maksudnya Lebih ke perizinan sih. Itu Soalnya orang-orang tua zaman dulu pemerintah ya kan agak iya, agak benar sensi dikit ya kalau metal kayak apa sih, kok siapa sih, ngapain, acara apa tuh kayak gitu, kayak gitu. Lebih padahal kan itu dipersulit lah. padahal itu kan karena masalah selera aja padahal ya memang Masalah ibu ini selera, suka cuman kan metal aja gitu. Iya. Pengaruhnya menurut mereka ya kayak di minuman, iya, mabuk-mabukan, iya, iya, bertato, gondrong, kayak gitu. Lifestyle-nya, iya. Lifestyle-nya di blacklist kali lah kayaknya. Aku juga pernah mengalami kesulitan itu memang dulu di orang tua. Yang melarang anaknya ngeband. Bukan ya. Maksudnya kita sering kan ditolak-tolak orang tua pacar. Oh iya. Cuman akhirnya mertuaku aja yang bisa mengerti bahwa memang gondrong itu Yes ya. adalah mahakarya yang anjing mahakarya. Ya kan kayak ada yang aneh kalau pendek tuh gitu loh kayak. Bener gak sih? Ya, tapi kok gemukan rap ya? Kamu pula aja nih. Jadi di perizinannya sebenarnya. Di perizinan dari kepolisiannya, karena itu pakai gedung beringin nih Hmm. di Sekupang itu. Iya, Itu iya. kan punya pemerintah tuh. Aku terakhir pernah Oh tuh, iya Mak. tuh. Aku terakhir pernah tumben main di acara underground di Gedung Ringin. 2000 berapa Bang? Enggak, Mas 99 kayak. Oh 99 itu festival berarti tak? 2000. Enggak. Campur enggak, ini enggak. sih. Parade. Ah, Batam Bawah Tanah 1. ya itu kayak Ketemu tanah satu 2001. Enggak, 19 2000 kali ya. 2000-an apa segitu. 2000-an ya? Seingat aku sih 99, seingatku ya. Nah, itu karena Bang Ijal tuh. Iya, Juga Zurik Immortal. ngundang waktu itu. Terus Zurik ya. Jadi akhirnya kami pertama kali lah bawa Cowboys from Hell Pantera, Pantera. Seven Dust. sama Seven Dust. Aku ingat itu. Anjing, Sampai panggung, Mak. aku pakai 2 vokalis ya kan, supaya untuk ngambil ngegrowlnya aku nggak bisa ngegrowlnya kan, nggak bisa gitu gitu kan. Pantera tuh bam anjing, itulah saking kita respectful kan. Iya. Kita maksudnya dulu Komunitas tuh musik di Batam gitu dulu tuh semuanya. dulu ya komunitas Batam tuh enak gitu loh sebenarnya. Terus pas di generasi kedua mulai anteng rap, maksudnya mulai kayaknya agak lebih mudah. Ya, soalnya tinggal maksudnya tinggal nerusin kan. Kulturnya tuh udah kebentuk gitu. Maksudnya anak-anak apa informasinya, segala kaset, segala ya kulturnya gitu udah mudah kan. Di situ juga udah ada era-era media sosial kan. MySpace ya kan? Yang itu maksud rap ini gini kali ya, itu maksud lo gini kali ya, yang gara-gara sosial media atau ini banyak orang yang akhirnya open minded gitu Ya open minded gitu. sama budaya yang kadang-kadang dianggap minoritas kan. Ya. Budaya bawah tanah. Iya budaya bawah tanah Ya gitu kan. dibilang underground itu Iya. sendiri. Apa tapi kalau ngomongin budayanya Bang Asep nih, sorry ya, Iya. kan tadi kan sempat ngobrol-ngobrol kan hitam-hitam, Hitam-hitam. ya kan, terus harus gondrong, bertato, kalau bisa malah full face ya kan, full tato ya kan, itu makin dibilang anjing, jenderal ya gitu. Nah jadi kalau kita bicara salah benar, kalau cerita itu nanggepinnya kayak mana nih Bang Asep? Kalau bicara hitam-hitam, Budayanya itu maksudnya kayak tadi lah kan kadang tapi setelah sosial media mulai ada orang mulai open minded, padahal sebenarnya mau ditangkepin Bang Asep itu maksudnya gini Bang, salah benarnya gitu. salah benarnya. Ya kalau di pribadi itu kalau salah benar pribadi masing-masing ya kalau benar ya. Kalau salah di mata orang pasti Sebenarnya- salah gitu. Sebenarnya kalau underground itu lebih independen ya, nggak ada salah benar. Independen tuh maksudnya kita bebas aja ngutarain apa yang ada di unek-unek kita, apa segala macam, mau bikin karya apa aja bebas gitu. Mau nggak terlalu distorsi juga, ada juga underground karena sejarah underground ini kan kalau di luar kan sebenarnya dia tuh emang pergerakan untuk istilahnya mempromosikan atau karya sendiri gitu. Jadi do it yourself gitu. Yang do it yourself itu kayak Beatles itu pertama kali kan
yang ada di Inggris kan ada toko underground tuh. Beatles tuh ngeris demo dia, mereka tuh band-band Inggris tuh semua tuh lewat jalur itu, ada di distro, ada di mana gitu, ditaruh di situ, zin majalah gitu. Itulah sebenarnya budaya underground itu kalau menurut pendapat aku ya dari situ. Saya budayanya emang mempromosikan musik sendiri gitu di luar dari label mainstream atau segala musik yang lagi tenar atau lagi hit. Ya karena jarang Gitu. diterima sama major label kan. Iya Makanya begitu. dia lebih ke Jadi dia bikin musik yang beda sendiri dari radio atau gimana gitu. Karena Beatles tuh dulu emang juga bisa dibilang kurang diterima di telinga masyarakat gitu ya. Mm-mm. apalagi masuk era-era Rolling Stone yang lebih rock and roll apa segala macam kan nggak mungkin mudah diterima orang kan gitu kan. Kalau kata Bang Muluk kan di episode apa reinkarnasi Jagger, apa Rolling Stone tuh dulu ya punknya Iya. punknya Inggris dulu, lebih punk dari punknya gitu anjing, berandalan. Kalau ngikutin musik sound gitu, bicara sound gitu, misalnya sound dulu kan belum ada yang full distorsi gitu, semua pasti crunch ya kan, efek tuh Masih overdrive ya. overdrive. Yeah. Crunch itu kan musik awal tuh, punk rock 60 udah ada punk rock sebenarnya, The Jacket, The Vibrators tuh kan. Mesti. Iya. Jacket, Vibrators tuh punk era tahun 60 tuh udah ada. Itu tak akan ada lah nama-nama band seperti Main Band, Bang Band itu tak Baby band. Tumben, Oh, Baby Baby Band, apa ini kan, ya kan? Iya. Wak Band, Dua band belum ada nih. belum ada. Gitu kan, istilahnya dari kan awalnya tuh kan istilah dari sound, kita tuh mendengarnya musik tuh era sound gitu. Jadi cara kita menciptakan sound itu di rekaman gitu, jadi makanya bisa orang bilang musik mewakili zaman tuh kan. Saya kita kadang-kadang dengerin musik ini kayaknya kembali ke zaman ini nih, tahun 90, tahun 80 gitu kan, new wave apa segala macam kayak gitu-gitu. Nostalgia. Iya, sound gitu, dari sound gitu kan. Tapi kan gini nih, sorry nih kita agak jumping nih, Iya. agak jumping ya. Tapi gini juga, Rap, takut sebelum lupa, iya ya, takutnya Iyalah. lupa. Kan dulu kan ente sempat hits juga di Batam tuh, karena sempat hits awal-awal tuh karena apa? Superhero, Band, ya. Oh, superhero. Bener nggak sih? Nah, kan superhero kayaknya agak lebih beda kan ya? Ya, superhero. Oh, udah ngantuk, udah. Terima kasih, bukan. Superhero sih sebenarnya enggak, superhero itu sebenarnya sebelum aku masuk itu mereka udah jalan duluan. Oh. Jadi pas aku pulang itu kebetulan si Edo itu ngajak aku emang kan, bantuin, ada mau nggak gini. Oke aja lah, aku denger musiknya juga dulu kan. Musik Itu superhero lebih apa sih? Lebih punk. mereka sih ya soundnya ada, cuman tapi lebih enak sih bilangnya alternatif lah, rock gitu. Alternatif rock ya. Karena kan kayak siapa? Si Ricky kan, sama si Oke kan. Tahu kali superhero ya. Lagu apa tadi? Benar liriknya. Pada bintang Nah, juga bulan purnama itu. Malam pertama. Malam pertama kemarin. Iya, malam. lagu gua tuh. Bukan, itu lagunya superhero lah. Iya, maksudnya lagu kalian kan. Iya. Iya. Gua takut kali. Enggak copyright Bukan, ya. nanti takut penciptanya ini pula Iya, ya. pula ya. Tapi lagu superhero tuh ya. Sombong kali gua menentang dia tahu. Mantap, Rap. Nah, itu maksud lu Lagu itu emang udah hits duluan tuh. enggak, maksud aku berarti kok nyambungin kontinen itu lah, Nah, dari situ projectnya aja ya. dari situ aku sama Edo kayaknya klop gitu kan, bikin lah project-projectan, banyak lah project-projectan. Awalnya ngajak juga adik ini kan, Si si Dede. Rico dan si Dede, Iya. Big Fat Monkey on the Mosh Pit, jadi pakai DJ hardcore tapi Kok nggak tahu aku ceritanya. iya, Big Fat Monkey on the Mosh Pit itu ngajakin si Rodo dulu mainin Explicit Noise kan dia kan, Iya, main tadi tuh. metal gitu kan Ya, hipnotan ya. ya, tapi dia udah nge-DJ gitu, Iya benar. ngajakin Tahu kan Rodo? udah. Kawannya Dede itu loh yang kecil-kecil tuh. Oh, itu sadis gue, performer juga tuh. Si Rodo Rodo ya kan. Gila tuh. monkey-nya Batam dulu Iya dia tuh. itu Gox lah. Korn. Iya. Nah, kan kalau siapa nanti tadi kan Rafli kan nyinggung
sama Dede ya kan. Oh. Nah sebenarnya memang dulu itu makanya bikin kami kaget sama Rapli kan. Dulu tongkrongannya rock and roll ya kan. Nah, tiba-tiba jadi ke metal kan, aku makanya nyari-nyari dia nih. Untung dapat rock and roll ya kan. Jadi pertanyaan ya. Sampai udah jadi budayawan di Budayawan. genre metal ya kan. Bapak metal lah. Apa budayawan? Tapi apa? Maksudnya kalau cerita-cerita dulu nih, cerita-cerita nostalgia. Apa? Dulu lah waktu band-band ya kan. Iya. Ada yang mau ceritain enggak? Ada tuh, jadi kita kan Iya. ini cabut sekolah, Dulu ya lah kan? dulu ya kan. Ya kan? Enggak, ceritanya tuh lucu. Jadi Iya, iya iya. sampai guru BP kita tuh nangis, bapak nggak nyangka kalian tuh memenangkan festival ini katanya. Iya, betul, Iya, betul. Aku ingat, iya aku guru ingat. BP Pak Bagus. Iya, aku ingat. aku Iya, ingat. bapak tuh nggak nyangka kalian tuh memenangkan festival ini. Terakhir piala itu di sekolah ya Iya, kan? di Padahal sekolah. aku di rumah gue kan. Kok bisa di sini ditaruh gitu. Tapi tak apalah ya kan. Iya. Satu nggak sekolah aku berarti, Bang? Paling enggak aku jadi OSIS Satu juga. sekolah. Jadi OSIS juga terakhir memang. Nah itulah jadi kita cabut dikasih kalian nggak perlu dikasih Oh, diizin. ungkap lah semua aib abangnya. Iya. Iya, aku Padahal- emang juga Ah, iya, iya. Cerita enggak apa bebas ya kan. mobil dia lah sejarah ya kan mobil dia Anjing. tuh. Apa tuh? Panter. Panter hijau Super ya kan. Itu sempat dibahas-bahas juga sih Panter itu. sempat lah. Ya kan? SMP 4. Nah itu deh. Tuh legendaris kali mobil tuh ya kan. Iya bener deh. Iya sampai guru BP itu bilang kayak gitu. Iya. Terharu deh. Bapak tuh nggak nyangka kalian memenangkan. Ya walaupun nggak juara satu ya, juara satu tuh pilok. Ingat nggak? Nah itulah kemarin baru ketemu Lukman kan. Skraska pertama di Batam tuh pilok gitu. Aku ketemu Lukman kan. Iya. Ini aku bakal undang nih Komsenol juga nih Lukman nih yang Pilox itu loh. Dia lagi nyari waktu. Nah, jadi pas kemarin ngobrol ketemuan kan. Yang kami ingat cuma itu ya kan kejadian itu. Iya. Kejadian saat dia juara 1 di Warata, kami juara 2 ya kan, Seka ya kan, mau menggeser rock ya kan. Waktu itu ini kan bebas lah kan, karena kami udah ngobrol kan. Jadi iya aku ingat Mando, iya kami jujur, kupikirnya kami aja yang kaget, Itu tapi kamu waktu- kaget juga ya kan bilang Tip gitu. X baru muncul tuh ya. Tapi mereka keren, Pilox tuh keren, Iya. keren, performingnya itu, total effort ya kan, Sades. Nah, Terus ke pertemanan di Batam ya. Itu waktu pertama kali aku ngeliat Mario Dertak. Itu Pogo. Tahu. Nah, Iya. yang Mario paling Dertak. itu tifosi, Iya, Mario Dertak Pogo. Aku juga Iya. bilang sama Lukman, itu tifosinya paling Sama setia si garis keras tuh. Rian Kadal. Iya, itu ya lah betul, Rian Kadal. Ini ya apa orator Kadal. ya Tonton maksudnya. Rian Woi, Kadal. woi, Pak Dan- Jaska, woi. Tadi si Mario, X baru naik ya kan? itu pokoknya mereka tifosi garis keras tuh. Iya, Mario Itu iya Piloxer mereka tuh. Piloxer. Piloxer. Apa sih namanya? karena Mario kan sekolah Sahabat sekolah pilok. ya. Sahabat itu loh. Masih ini kan anak-anak pilok kan. Iya. Nggak bakal kundang. Kami udah janjian. Mudah-mudahan dia mau nih kalau dia nonton kau harus datang man ke sini man. Itu lah Mario apa? Iya Pilok. tuh, iya betul. Itu era-era kayaknya ada nuansa baru gitu di Batam itu. Ya. Nggak cuma festival apa musik tuh tanpa massal gitu lah. Iya. Tuh. Ini udah ada penggilanya banyak nih kan. Anjing. Anjing, pokoknya di situ udah ini ya, Batam tuh udah yang ada Cubex yang bawa Kurt Nirvanaan ya kan, Riff ya kan. Ada Super TV dulu tuh dari Super TV Ismanta. ya, Radiohead. 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 Keren tuh. Radiohead. Dengar-dengar dia udah major nih ya, katanya Celebrant nama bandnya. Dengar-dengar. Celebrant. Ya kan? Ya, Bagus enggak sih? iya. Ya kan? Ya kalau salah koreksi komen. Ya. Baru kalian share ya kan. Iya. Aha. Cerita apa lagi yang kau tadi bilang Yuni nih ya kan kayak nafsu kali kayaknya ini. Enggak, soalnya kayak gitu kita jadi tahu, wah ternyata tuh dulu iklimnya Batam memang kayak gitu. Kayak kita nggak tahu kita dulu kayak dulu kan kita cara bikin acara dulu sama nggak sekarang ya kan. Nah, gitu kan. Misalnya dulu gimana cara bikin acara apa gimana setahu aku. Beda. Sempurna masih Iya. mau sponsor dulu, sekarang Iya. enggak lagi. Itu istilahnya kayak iya di Sepak Basubrik apa sih? Iya. Iya kan?
disponsorin sama Monza apa gimana Monza itu. ya. Banyak sponsor di luar dari komunitas sendiri gitu. Dulu kan istilahnya beda lah zamannya kan. Terus yang kita gitu loh, maksudnya yang kita yang gue ngomongin tentang zaman-zaman jahiliyah itu loh. Zaman jahiliyah yang Sekolah, kalau ini cabut, sekolah sih. Sekolah tuh paling gila. Pernah nggak ada kau dengar anak sekolah nggak ada di kelas tapi dia di atas loteng di bawah ngedengerin guru belajar gitu. Nah itu kami tuh anak-anak harmoni. Kami kalian iya, aku pas itu di situ tuh apaan ini semua aku bilang. Ada satu kejadian kayak kan kaki kawan kan salah terinjak pelapon kan keluar kakinya masih gitu. Wah, kok kaki saya tuh. Yang gitu yang parah, anak SMP yang jatuh. Jatuh dari Anak atap. SMP jatuh dia kelas jedrak, iya kok ada orang gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang cerita itu jadi cerita rakyat di Harmoni waktu. Cerita harmoni lah itu. Iya. Kok begitu anak Di harmoni? era kita pula itu sekarang tuh jadi kayak cerita mitos ya kan. Kalau itu kenyataan tuh. Iya dicari guru absen kan pagi ada. Tapi kalau dulu molos lebih banyak ngeband ya. Abis itu nggak ada apa? Abis itu keluar cabut ke atas kan, cabut ke atas, tang ngerokok, ntar ngapain ya kan? Ada kawan tertidur namanya Santo. Tok, kami kira mati pingsan dia kan di atas tidur rupanya. Kira siapa itu? Mak, Kos-kosan ngoteng. Kos-kosan ngoteng. Jemur baju ada gitu si Janus tuh kan. Jemur baju. Janus ya kan Madafaka memang itu ya. dengan tubuh mungilnya itu bisa manjat tembok 2 meter kok gitu. Panjat juga sama dia. Wah, ngeri tapi dia sebelah sekolah kita nih dia tuh. Oh iya, jadi dulu Si Asep. Bang Asep gimana Bang? Pelayaran angkatan pertama. Iya, Oh, sebelah sekolah kita. Bengkong juga. Itu Bengkong Laut itu ya? Iya, enggak lah sebelum itu di Epata lu numpang kan Oh, di masih. Epata ya. Masih numpang di Epata. top 100 Bengkong tuh sejarah juga tuh habis pulang sekolah nongkrong semuanya kan. Iya. Ya kan berderet. Kami nggak boleh dulu. Iya. Kan dinas ya. Oh iya. Pakai deh. Biar itulah era-era Jahiliyah. jahiliyah. Iya kan. Kalau bolos tuh lebih banyak bandnya kan. Tidak bisa dibilang retronya Batam lah ya. Iya, itu kisah-kisah klasik lah. Iya. Nyanyikan dulu. Apa tuh? Enggak, kita. Kisah kasih di masa depan. Kisah kasih di sekolah. Bukan. Oh itu Mansur S itu. sungguh aneh tapi nyata dengan si dia. Kisah kasih di sekolah takkan ku lupa. Itu masih tiada masa paling indah. Kisah kasih di sekolah tiada masa paling indah. Masa-masa di sekolah. Jeng. Ada lagi satu gini, guru tercantik. Bu Nono. Apa Ibu Nunu dia yang ngomong ya? Dia ngomong. Guru Ini tercantik. ditonton seluruh Iya, nggak apa-apa lah orang ceritain masa Indonesia sekolah. loh ini. Kan abis nyanyi itu, abis nyanyi kisah klasik masa sekolah. Ya, jadi gue ingatnya Bu Nunu. Ya Bu Nono guru-guru tercantik dan guru terseksi menurut aku di sekolah itu. Ngajar apa itu? Main fisik ya. Ya ada aku kan jadi kan kami kan ya kan dia ngajar ya kan? Oh, cerita kenakalan ya. ngobrol di belakang kan dilempar sama dia di penghapus itu kawan aku pas kena sini. Aduh kacau ya. Wah, deh. Pas itu. Tapi Kamu ngomongin saya kata Bu. iya panjang cerita tuh ya. Iya. Pokoknya kalau apa namanya? Ini apa aku mau cerita aku waktu itu jadi masalah tumben nih Ben kan. Yang pertama kali waktu itu kuliah Kalau yang ngomong benar gini ya. ya. Tumben. Enggak, aku aneh gitu. Iya. Ini namanya festival pelajar ya kan. Oke. Tapi grupnya tuh gondrong-gondrong. Ini, iya. Tumben ini lah. Grup, iya dia sumuran sebenarnya kan. Ya emang SMA ya kan? Iya. Tapi gondrong-gondrong. Orang ini dari mana nih?
dari sekolah tuh dua-duanya tuh. Si siapa? Sorry itu Si kan? Sorry, si Ering. Ering. Nggak gondrong lah mereka. Gondrong. Gondrong, wah aku lihat dari segi-segini rambut orang itu. Tanya-tanya DO dari sekolah aja. Ya itu. Gondrong kan? Iya. Terus Itu aku lihat kok bisa gitu anak sekolah gondrong gitu. Heran ya. siapa mau marah? Jadi bertanya-tanya. Makar ya itu. Gondrong itu. Nah, itu tumben tuh. Sebenarnya sih kalau ya kita ngomongin secara garis besar entertain acara-acara musik gitu sih ya, kalau aku sih ngelihatnya dari festivalnya Slang itu sih, ya. Tumben. Ya itu pertama tuh. Yang ada bintang tamunya Slang kan Ya, mulai itu muncul main festival pertama. Slang 7. Jadi semuanya di situ kan bawa lagu American Style, Iya. hehehe, yang sadis-sadis itu kan, Bang Tut, ya kan Tuturian Dayani. Tapi Dan sebelum kami bawa mawar merah ya. Apa maksud tapi dibodoh-bodoh sebelum itu nih? ada nggak misalnya event-event yang sebesar gitu tuh dulu, seingat lo? Nggak ada ya Nggak ada. sebelum ya. itu ya. Kayaknya ya, kalau salah koreksi komen. Ya kan? Aku sih ada sempat dengerin ada juga katanya tuh Search pernah datang gitu konser di awal-awal tahun 90 di Yang- Batam ini. Yang jelas Slang juga pernah datang dulu. Iya, itu kan Aku band SD. Indonesia. Iya, iya. Maksudnya ada sebelum itulah era itu yang di masa jauh dari kita lagi itu di atas. Mungkin ada ya, tapi Iya. tapi kayaknya sih kalau denger kan kayaknya nggak ada gitu kan. Kayaknya baru pas di 90-an tuh apa, mulai ada kayak gitu. Selain terus ada festival Riff juga dulu. Iya, Merah Putih. festival di Merah Putih. Maimat ya. Di tempat yang sama tuh si apa Karnaval 2000. Iya. Ya kan? Ya itulah awal-awal event misalnya rame musik gitu. Ya, ya. Musik tuh mulai bergairah lah di Oh, iya, Batam itu. iya. Nah, apa istilahnya? Habis dari situ muncullah dari lorong hitam ke di bawah tanah. Gitu lah ya. Ya, ya. Tapi kan tambah makin mekar kan sebenarnya kan, jadi pemetaan Iya. makin besar kan. Makin besar. Ya, makin Sekarang besar. lihat aja musik di Batam ya kan. Oh, udah macam-macam. Iya. Ya. Rohani juga, musik-musik Rohani mulai hits nih sekarang nih. Musik daerahnya juga kan. Monyeng, daerah rawan, daerah konflik. Daerah ujung, daerah Sampai hip hop kan. ya, hip hop, Tuh, Rian tuh. budaya ya kan. Riannya ada Erik. Iya, basis Tumben. Tahu gue. Iya. Rian. Waktu itu sempat juga ngeliat Tumben tuh di Jakarta tuh udah ngeluarin video klip tuh ya, masuk di MTV. Lain apa MTV Bujang kan? Nggak tahu gue pokoknya Ingat masuk, aku. memang ingat sekali. Tapi nggak enak jamnya. Jam 3 malam itu. Ya, MTV Bujang. Aduh. MTV Bujang malam. Siapa yang nonton? MTV Bujang. Dia subuh kayak gitu. Salah jadwal tak tuh? Nah, sebelum kalian recording itu apa? Kalian kan recording di studio itu kan? Iya, benar. Misalnya itu sebelumnya tuh aku tuh pernah recording juga di situ. Jakarta Yang ya? album kompilasi, iya. Anthem of Tomorrow itu. Jadi vokalis aku tuh kayak punya project bikin album kompilasi lah gitu, Anthem of Tomorrow. Pas aku lagi ngisi, operatornya bilang kan ada ini nih grup dari Batam baru ngetek gini. Aku tanya siapa gini. Oh, dia bilang di Jogja. Aku langsung lah ngeh. Siapa lagi kalau nggak Oatum ya kan, gue bilang. Anak Batam ya kan yang ngeband. Itu pula. Anak Batam yang ngeband ya kan. Batam, ya kan yang lain ngeband juga. Oh, ini kan Sama si Benny ya. Benny juga kan Jogja. Benny ya, Benny Kulkas ya. Benny Chandra. Oh, dia hits tuh di Jogja, dia hits Benny tuh. Chandra. Kok bisa namanya Benny Kulkas? Enggak, nama bandnya Nama Kulkas. bandnya Oh, Kulkas. Kulkas tuh ada yang bagus lagunya. Tapi Tumben tuh sempat juga di Jakarta kan? Sempat. Sama juga kan? Capek apa? Ya main PS aja kali ini. Dia nggak tinggi, ngayal tinggi aja ngayal ya gitu ya. Bisa ikut turnamen tuh? Hah? Bisa ikut turnamen tuh? Iya. Sampai terus. Iya. Tua di jalan makanya kita ke Jogja kan akhirnya. Enggak sebenarnya sempat lah biasa lah jalan-jalan lihat situasinya kan. Lihat Taman Mini, lihat Monas. Emang keras ya gitu ya. Yogyakartaku anjing. Yogyakartaku
Jogja. Kayak lagu Sido muncul. Sido muncul. Tapi memang kalau di Jogja banyak kisah-kisah klasik lah di sana. Iya. Yang ngebet, yang ngebet juga. Iya, sampai memang Ya memang kok gak ada niat kuliah kalau aku pikir-pikir. Iya kan? Ini mana ada kalau aku pikir-pikir tuh. Sampai- kayaknya nggak akan kuliah dia nih. iya maksud aku gini sampai ya istri aku juga kok ngeband terus nih iya sampai sekarang iya maksudnya cenganan tapi kayaknya dia udah paham lah udah katam lah dia iya jadi buat kalian yang nonton tetap Kalau enggak yang di Pelita itu nggak usah dibahas lah ya. Oke. Banyak kisah jenaka ya Aku sekarang temenan di Facebook sama Fikri, gengkol gitu. aduh Fikri Fikri Ajo. iya Fikri gitu kita Kontek-kontekan lagi, buat Fikri juga. tapi Bang Asep apa pas era festival Dia sempat juga lah main. era Bang kayak apa Bang maksudnya Waktu itu pernah main sama Big Ton. Sama si siapa? Niko. Woyo, Niko, Diki, ya sempat main sama Big Ton sama Dian Sastro ya juga. tahu aku dulu Udah Terus. itu aja. Sama Mas Kaben sekarang udah jadi artis nih keyboardisnya si Cindy adiknya Oki Stiana Dewi. Wih, Dulu tuh ya kamu sama dia. Ricis ya? Bukan kakaknya Ricis. Keyboardis. Iya Ricis kan adiknya kan? Ya Ricis adiknya. berarti emang Ricis betul anak Batam ya? Iya, Iya. anak Batam itu Aku pikir dulu banyak yang udah istilahnya jadi besar di sana. Oh, Jadi banyak. besar. Valentino. Banyak. Aku sempat ketemu ya Valentino. Terus itu kan Jihan. Andi Batam basket. Jihan Faira tuh dulu ya, Kartini ya. Banyak juga Valentino. Nah cuman banyak orang bilang kan dulu ya maksudnya mitosnya nih. Kalau anak band di Batam gitu kalau dia berangkat sendiri-sendiri itu jadi di situ. Tapi kalau berangkat satu band tuh pasti gagal deh. Sampai ada mitos kayak gitu dulu ya. Tapi enggak Itu lah ya. yang nyebarin mitos gara-gara terpengaruh fokus sama Mandiliani sih, anak Kepri yang Oh, bawa iya. ke sana ya kan, Iya, dulu iya, almarhum iya, iya, Mandiliani iya, kan iya. kayak gitu sih. Betul, Makanya ada timbul itu bang, Ya, bahasa itu tuh. Ya. Coba kita Biarkanlah terurai. baru ngomongin. Iya betul. Biarkanlah terurai hitam rambutmu, biarkan ku memandang indah kamu Gua lupa ingat. seperti bintang-bintang, hias indahnya malam, pesona. Tinggi, hei. Biarkanlah Oh, tiba-tiba masuk Baby Romeo ya. Iya. Memeluk dirimu itu kan pas ya. Sebagai tanda kasih yang ku berikan. Tapi kalau misalnya ngomongin karya itu memang apa misalnya studio recording dari dulu yang ini banyak juga ya Tom ya, kayak Maestro ya. Maestro Ya, lagu Batam Maestro. Center ya. Kalau studio secara produksi gitu. Sama yang dipenuhin apa dulu? Belakang top Oh, 100. bang siapa tuh yang ini ya, yang gondrong juga kan? Iya, belakang top 100 tuh. Iya, Nama tahu. studionya apa tuh? Lupa. Tahu gua pernah situ. Innova ya? Bukan? Ah, iya, Innova. Iya, Iya, benar-benar Innova. Iya. Itu recording kan. Habis itu kalau era aku sih Bipro ya? bikin itu Bipro baru awal itu. Oh, generasi pertama tuh ya? Iya. Bipro baru awal buka apa gimana itu? Gak tau lah. Pokoknya ada recording, tes. di testing Pak. di testing. Serius loh? Iya, testing produksi. testing produksi bahasanya. Boleh juga Bang, bagus ya? Iya. Bipro. Termasuk tongkrongan
Ya termasuk band kalian juga lah. Batam Headbang tuh rata-rata latihan juga di situ di Pelangi Studio dulu Oh ya, di Ameng ya? Bengkong Bang Ameng Hmm. ya kan dulu latihan di situ lah. Karena ngumpulnya dulu ya waktu kami gitu sekitar Nagoya situ Nagoya Hill Iya. itu bikin acara di situ. Iya depan Puri Garden tuh. Iya betul. Iya. Ada The Box dulu ya. Di apa The Box ya di Iya. iBox. Iya lucu. Nongkrong situ Circle K. Wih, anak saya CK. CK. Anak CK, anak CK. ya CK. Habis itu kan pindah-pindah kan di CK jodoh. Sampai ada bilang ini lagi aku pernah janjian sama Edo kan. Duh, jadi tempatnya mana nih? CK 13 tuh, katanya kan. Yang Itu- mana yang ke-12 aja aku nggak tahu ya. Yang ini yang dekat Jodoh. Pasifik itu CK 13 CK kan. 13 ya. Ya kan? Oh, masuk dalam Pasifik. Pasifik. Ada sebutan ya. Tempat dekat Pasifik bukan? Sebelum Sebelum ya? sebelum Pasifik lah kalau dari sini. Ya. Cika doyong. Cikadayung. Iya. CK Circle K dulu kan ini kali tempat tongkrongan kali di Batam. Ya kan? Anak hits Batam lah ya Kan ceritanya. tongkrong mabuk aja di situ. Biar tempat lain Di nongkrong Batam di situ. Ya karena Hah? jual minuman Muda-mudi emang di Batam. situ kan dulu kan. Mau apa? Jual Udah minuman. di Batam. Muda-mudi Batam. Mana CK tuh ya? CK. Iya. Yang sebenarnya kan. Bukan yang itu ya? Bukan yang itu. Bukan. Jadi kalian sekarang, ya? Hah? Yang itu apa kalian bilang tadi? Gue Nah, ada. itu. Wede. Rahasia. Iya. Apa kan lah? Jadi Bang Asep sama Rapli kalau yang sekarang nih, metal sekarang nih, Iya. kayak apa? Metal sekarang. Menurut Metal pandangan sekarang abang. lebih ini lagi lah, maksudnya lebih luas lagi. Alirannya juga jadi tambah lagi kan. Ya Lebih cuman banyak eventnya sub-gen- jarang sekarang. Iya, lebih sekarang banyak jarang subgenrenya gitu. Dulu kan metal death metal gitu kan, sekarang ada deathcore, ada apa segala macam lah, ada ini kan Batam banyak sekarang kan. Doom metal sekarang. Doom metal Tapi dampaknya positif lah. ya pasti buat untuk bergenerasi subgenre segala macam kan. Jadi kayak bikin anak panah baru, jadi misalnya ini turunannya rootsnya dari sini lagi ke sini lagi ke situ lagi gitu kan. Cuman Struktur ya organisasinya. makin udah kayak bisnis MLM nih. Lu kan makin cuman nggak ada cuannya bang. multi level metal multi level metal. Oh iya MLM. Ya boleh juga tuh bikin malam komunitas tuh. malam panggilannya malam MLM malam. Kalau sekarang malah kelihatan mungkin jarang eventnya ya. Jarang Ya gitu. sekarang ya pandemik juga kan, Eh, perizinan susah 2 tahun terakhir inilah. Iya. Tapi sekarang udah mulai banyak lah ya. Ya tapi kan sekarang lebih ada banyak lagi konsen di lain selain di outdoor, maksudnya indoor kayak acara di gigs di studio apa di satu tempat yang kecil lah, kapasitasnya 100 orang 200 orang kayak Loka Suara Loka gitu kan. Suara kemarin. Dulu juga di Batu Aji Studio Legend juga pakai gigs juga kan. Iya. Iya Studio Legend itu. Jarang ada event, malah sekarang lebih banyak iklan ya. Apa? Kita kembali setelah yang satu ini. Yo. Disappoint. Itu di Samarasa tadi. Kau udah pernah kesana kan? Udah dong. Pokoknya kemarin apa yang kau favorit kau apa? Kopsu berangkat. Kopsu berangkat. Berangkat. Kopi susu berangkat. Ya. Kopi susu coklat ini maksudnya rekomendasi. Jadi itu top juga tuh. Bukan karena kami dia iklan di kami ya, emang kami juga tulus juga mengatakan ini. Siap. Ya. Itu emang recommended juga lah. Jadi kami cuma di ngiler-ngilerin aja lah jadi. Maksud aku gitu. Nggak dibawa gitu kan. Karena sih kita nongkrong. Kalau kalian mau ngopi situ. Oh gitu. Oh siap. Kalian mau Cita-Cita Bora. Kan Lokasinya di bandara ya. dekat Di bandara. bandara itu. yang pas landasan itu. Arah ke bandara. Orang Oh. bandara. Masih 4 hari 4 malam berkuda lah, nggak sampai 7 hari ya. Iya. Kirain dekat landasan. Sebenarnya mau kutanya apa? Ngopi-ngopi di landasan enak juga tuh kayaknya. Jadi kayak enak ini. Adrenalinnya beda ya kan. Adrenalinnya Siut beda. turun pesawat ya. Terasa kali kopi tubruk ya kan. Kena tubruk pesawat gitu ya kan.
kena tubruk pesawat ya gitu. Apa? Kita ngobrol tuh nggak ada ngopi. Ngeteh Ya, aja, ngeteh aja. ya kan. Nah, maksudnya biar nggak masuk angin juga ya. Kalau kopi kan bikin kadang-kadang, Kembung. kadang-kadang seperti ini. Maksudnya kalau kau kan mau cerita juga kan nih, Rap. Hmm. Mungkin nanti mau kau ceritain soal apa? Ya, Mungkin kau ada request juga nggak? request lagu nggak ada sih. Bukan, maksudnya request misalkan gedung-gedung, Request lagu nggak ada. ya kan, misalnya gedung-gedung dibanyain lah. Iya, Gedung-gedung maksudnya seni. iya karena yang dibutuhkan Ini kan tuh Pulau Seribu Ruko nih, Aci. yang dibutuhkan ada tempat. Baru tahu. Karena karena aku lihat tuh banyak seniman-senimannya itu udah udah go public, udah keluar gitu kayak lukisannya di luar negeri ya kan banyak juga ya kan yang udah jam terbangnya mungkin seni-seni apanya tradisionalnya ini, tapi nggak punya wadah yang buat lebih dia mengkhususkan dirinya buat mengapresiasikannya di suatu tempat gitu. Belum ada emang Batam gitu kan. Wadahnya. Iya wadahnya. Kayak misalnya kalau di Jakarta tuh ada apa Gulungan yang sering bikin acara kesenian atau di tim gitu kan. Ya jadi aktif gitu berkeseniannya gitu. Sayang aja gitu kalau nggak ada tempat gitu. Nanti budaya lokal atau budaya nasional apa gini jadi orang lebih nggak ini kan. Karena itu kan media gitu. Media kita buat berapresiasi gitu. Ya kan? Betul. Ya, Dulu kan ada gedung beringin ya kayak Iya. Kapal 2000 gitu. Iya, Iya kan? gedung beringis. dulu kan gedung beringin sempat juga dipakai tempat-tempat gitu kan, ada tari daerahnya di situ apa segala macam ya kan. Iya kan? Jadi Acara-acara lah. pentas seni sekolah kan di situ. Planet Semansa itu Nah. beringin. Jadi kan untuk Planet generasi Semansa anak 1. mudanya lebih bisa ada kreatifnya, bisa tampil di situ kan. Itu malah hilang ya sekarang. Iya, malahan gedung-gedung yang kayak gitu hilang gitu. Kemana gedungnya? Gedungnya nggak hilang. Iya. Gedungnya ada cuma nemu robo sekarang. Udah hantu yang mungkin nempatin ya. Apa? Sejarah ceritanya aja hilang. Ini sekolah. Iya tanya gedungnya mana? Masih di situ. Hmm. Mau ke situ. Ya mungkin kalau Balik misalnya dari sini lewat kayak. iya kalau misalnya pemerintahannya apa ini kan itu kan bisa juga dibikin institut seni apa segala macam ya kan. Gedung kesenian Batam atau gimana gitu. Bisa kayak isi ya kan? Punya gedung sendiri. Jogja, IKJ. KJ. Itu aja sebenarnya yang paling enggak. Iya. Karena kan aku di beberapa konten aku ngomong Batam nih kan kalau dibilang bandnya bagus, yang bagus mana semuanya bagus. Semua kan? bagus ya. Iya. Cuman kayaknya promotornya aja yang kurang serius ya kan. Ah, Ya kan gitu ya kan. Karena dia ngelihatnya mungkin nggak ada untuk ya namanya organizer kan gitu kan, pasti ada profit atau segala macam pertimbangannya gitu kan. Iya. Kalau dia bikin ada tempat kayak gini-gini kan dia bisa saya masih budget atau segala macam, oh tinggal masukin talent atau gimana kan lebih gampang gitu. Siapa tahu Pak Wali Kota nonton yang mudah-mudahan Nah, iya. bisa Amin. di Realisasikan. Atau kita jadikan gerakan Fasilitasnya. ya kan, gerakan sosial untuk membangkitkan gairah kesenian di Batam dengan angket ya kan, pemilihan suara, setuju nggak, perlu nggak gitu gedung kesenian di Batam gitu kan. Ya bisa juga angket gitu ya. Kalau kita semua misalnya seniman, musisi, pemain kafe, penyair ya kan, tari tradisional, seniman tradisional semuanya. Dancer. Dancer yang gimana dulu nih? Dancer pas festival dulu ada. Dancer. sebenarnya penari sama dancer hampir sama, cuman penari itu tradisinya aja ya, Modern. tradisional. Tradisional. Modernnya dancer. Ya Dancer. kan. Tuh, Nanti dancer yang nanti dancer yang video klip naif pula. Iya. Ini kan lo Oh, yang mana? apa? Posesif kan? Naif itu tuh. Posesif. Baiklah ku mati
itu kan? Iya. Kau juga mati. Diparodikan nama PMR kan. Jadi apa tuh? Ada cinta sehidup semati. Jadilah engkau Itu selalu tunggu. terus kemana lagi nih? Gak tahu kemana. Cuma kamu. Cuma asuh Sama. mengapa terus menghindar. Jangan kau bertanyakan. Inilah nanti copyright. Susah nanti editor. Mesin editor. Kegiatan sekarang apa nih jadi? Kok masih aktif? Ya ngeband sih ada beberapa lah. Beberapa tinggal satu lah ngeband. Yang superhero itu. Enggak, Forgiveness Before That lah. FBD. Masih ya, Oh, masih ini ya? masih. FBD. Itu apa tuh genre bang? Hah? Alirannya apa tuh? Genre. Ya secara luas sih metal aja lah. Metal kan ya. Melayu total ya. Ada aja. Sorry lah. Iya. Sorry ya. Kepikiran ya. Iya. Tapi album mana? Enggak. Ya rencana sih, rencana tapi nggak tahu terwujudnya kapan. Kita juga lihat kondisi kantong atau gimana. Bantu doa lah. Ya. Pokoknya sukses darat lockdown tuh sumpahin jadi orang kaya. Amin, amin lah. Amin. Bang Asep masih maksudnya sekarang masih nge-band atau? Ini baru diajak proyekan sama Forgiveness Before That nih. Oh, jadi gabung sekarang nih Gabung. FBD. Bikin apa tuh bang? Basis ini. Basis. Ah, FBD berempat, berlima? Berlima lah sekarang. berlima. Berlima ya. Yang nambah? Yang nambah posisi bass. Oh dulu kan tak pakai bass. Jadi gitar aja dua gitu. keyboard, nah. Dulu Pakai keyboard di keyboard bass itu ya. iya dulu kadang-kadang pakai bass, kadang-kadang enggak. Cuma Iya. itu masalahnya apa pembagiannya biar nggak terlalu banyak lah, weh. Nggak apa, kurangin aja bass itu. Soalnya player yang satu lagi tuh Nanti dia- dimainin di panggung, soundnya pun bassnya nggak dia terasa emang katanya. basicnya gitaris gitu. Basicnya emang gitaris Oh, gitu. Karena kalau misalnya misalnya di panggung dengarnya nggak ada yang dentum bass juga nggak enak gitu kan. enak. Hmm. Metal malah kayaknya kan energinya juga di bass Di nih, bass, kan? ya. Iya. Jadi maksudnya gabungnya Bang Asep ini sebenarnya karena proyek album. Nggak juga, belum kita bicarain lah. Belum sejauh dibicarain itu tuh. juga. Oh, Ini juga latihan aja belum. masih PDKT lah ya. Iya. Project event sedikit nih. Iya. Perasaan abang ditawarin FBD anjing. Iya. Bilangnya kayak itu loh. Anjing. Iya. Iya. Pas diajakin bang, udahlah dari ngisi waktu lah, dari oh enggak bang. Ya 2011 terakhir main metal, baru ini lagi. Iya. Oke. Ah. Tempat puasa Terakhir dulu ya. di Ocarina terakhir. Karina Sena Iya, lah ya bang ya. Sena Underground. Iya. Itu terakhir. Nah ini baru diajak lagi digabung di FBD nih. Belum. Tapi planning album udah ada lah ya. Planning sih album kedua. Kan udah punya EP 1 sama full album 1. Mhm. Udah lama kali soalnya 2014 tuh. Terakhir. Ya. Habis itu ngeris-ngeris bikin single aja. Hmm. Bikin single, masukin ke channel-channel YouTube luar. Ya kan yang nampung band-band kayak kami lah yang nggak punya link buat kesana juga. Jadi syukur-syukur dia terima gitu, cuman masukin lewat email di luar gitu kan, diupload dia gitu lagunya. Jadi ngomongin soal metal nih ya. Jadi maksudnya di tim Onsen Roll ini juga ada satu penggemar metal, ya, Parnaf. Oh, bang. Jadi dia Nightwish. Nightwish itu. Oh, Nightwish. Nah, Lebih ke Gimana? ini Maksudnya sih. cewek itu ya? Symphonic, iya. Symphonic ya, Nightwish. Dia lebih ke Gothic. gotik. Nightwish. Ya. Nightwish. Keren tuh ya. Keren itu band Nightwish, band besar lah. Mendunia juga kan. Dari mana asalnya?
kurang tahu juga, saya nggak berteman gimana. Nggak berteman soalnya, jadi gue kurang tahu. Jadi apa dari Eropa apa di mana ya? Eropa kayak Inggris. Skandinavia. Iya, betul, Skandinavia. betul, betul. Skandinavia. Skandinavia. Rata-rata sih kalau gotik, simfonik ya banyak sih Skandinavia. Soalnya mereka emang kulturnya begitu. Jadi daerahnya dingin kan. Daerah dingin lebih tambah dingin lagi dari musik kayak gitu. Kayak abad itu kan. Kayak abad. Abad. Apa tuh apa? Abad tuh black metal ya. Black metal. Black metal. Nightwish tuh pokoknya udah inilah ya, udah. Ya. Female deh kan, Ya, ya, nyanyi ya. perempuan. Jadi perempuan itu Dia Tapi karakternya kalau lebih musik kayak gitu identik ke nggak- serius Iya, vokalisnya. dia tuh nggak ada growl, nggak ada gitu. oh Nyanyi berarti biasa kayak aja. Isyana Sarasvati X inilah ya. Ah, iya. Dead Squad itu. Nah, Isana. Mirip. Mirip-mirip ya. Mirip lah Isana, tapi kan dia progresif ya. Progresif. Iya. Nah itu lah kalau bicara itu karena ada salah satu kami penggemar fanatik Nightwish. 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 Pasti ada yang main keyboardnya tuh, musik-musik kayak gitu kan tonjolnya di keyboard. Iya, tonjol di keyboard. Iya. Dub-dubnya kan. Stand keyboardnya Dub aja ambient. ini kali ya, emang Iya. heboh kali, ya kan? Oke nih terakhir nih, kita main ini aja deh. Kalau aku bikin top 3 band metal Indonesia, top 3-nya Rafli. Top 3. Ya top 3 aja, 3 aja. Ya request lagi 4, 5 boleh katakan ya. Kemarin 5. Guys, suka Maksudnya, gitu. maksudnya yang berpengaruh ya, maksudnya Terserah, dalam bebas, Iya, bebas. maksudnya- Pokoknya ini jadi top 3-nya Rafli. berpengaruh dalam permainan gitar apa ini kan. Bebas. Karena dia berkelakuan sopan apa. Iya sih, banyak sih tapi band ya. Tapi top 3 memang banyak. Udah tanya pun request pun aku band banyak juga yang aku suka. 3 durasi. 3, 1 ini saya aku dulu suka karena gitarisnya dulu di Jakarta tuh dia suka muter-muter gitar tuh, Strike Out. Ya, itu kan untuk di metalnya tuh Strike Out. Terus Burger Kill lah. Burger Kill tuh pasti. Burger Kill pertama kali aku bikin event apa segala macam, dengar musik Burger Kill. Terus 3 Sisa Kubur lah. Sisa Kubur karena emang ini kali gitu, apa maksudnya emang berpengaruh apa soundnya itu gitarisnya emang berpengaruh sama Ke influence lo gitaris bermusik ya? Atau sejawatnya. sekitarnya lah ya. Iya. Iya. Kalau Bang Hasep Bang, top 3 band lokal nih, band Indonesia metal. Noxa pastilah. Wih, Noxa. kirain Nostra tadi. Noxa. Noxa, Siksa Kubur, Dead Squad. Tiga. Kalau yang Siksa luar, Nah, yang luar lagi. lebih ke Top Waking the Cadaver sih. Waking the Cadaver, Sepultura, satu lagi Decapitated. wih, Iya. ngeri ya itu ya, kalau gitu. Top 3 luar, rap, Top di luar metal apa luar? Apa metal. top 3 luar kalau aku sih Heaven Album itu untuk musik ke band ya, karena aku bikin riff gitarnya tuh EBD tuh rata-rata dari situ ya. Heaven Album, terus Caliban yang old school, Caliban. Kalau yang old schoolnya itu ya kayak Sepultura, Pantera, Slayer, segala macam itulah. Player tuh yang semuanya di baju-baju ada tuh ya. Gary King, Iya. Player tuh banyak merchandise-nya kayaknya tuh. Gary King. Penggemar Raining Blood berarti. Ya. Udah 3 tuh. Udah 3. Oke. Lebih 3. Tapi ini satu-satu aja nih. Band kalau di luar metal satu aja lah Indonesia. Band di luar metal yang Ya salah satunya Slang lah ya kan. slang. Main bola belum? Iya. Itu Jujur aja kalau karena itu apapun konsernya aja ada bendera Ada slang bendera. nggak main. Walaupun di luar negeri ya. Merakyat ya. Iya. jujur aja gitu, slang tuh banyak berpengaruh terhadap
maksud aku tuh gua waktu seumuran aku gitu ya, ya kita ya kan. Iya. Iya, Orang umur hitam kita tuh ya kan. album 7 apa segala macem lah. Mulai belajar bandel tuh dari album itu. Jahat kali album itu. Iya. Ya kan? Ada logonya pula di situ. Slang. Di kamar gua pun ada tuh. Kamar Nggak ada. kamar Ya? aku belakang pintu ke Koben. Oh iya. Kata Citra, kok waktu itu aku pasang-pasang lilin sampai gila sama gerang kan. Itu si Citra kok sampai menyembah Koben, kok gila. Hancur kalian. Iya. Kok Guns N' Roses. Kok Guns N' Roses. Kalau band luar Guns N' Roses kan kita pernah ini seirama di Guns N' Roses. Iya, Seirama. iya. Bajunya tuh, Bang. Iya. Enggak sampai tembok dinding aku, kok pikir? Kau Sokotnya pikir itu. malah aku mikirin gua aja. Guns Kau N' pikir Roses. tuh. Guns N' Roses yang bikin kawan aku tuh si Han yang bikin. Gambar itu. Hah? Gambar. Iya, lukisan tangan Han. Dia emang jago lukis kan. Ya namanya pertama-tama tuh ya orang yang kenal musik keras tuh pasti suka tuh karena tengkorak. Bener nggak Bang? Iya betul. Iya. Dulu tuh kan majalah-majalah Singapura, ya kan? Iya. Tuh banyak tuh kan jual-jual kayak katalog baju, kaos, Iya. segala macam kaset, album itu kita ngeliat dari situ kan dulu kan. Wah, dia tengkorak apa nih? Ya kan? School ya. Iya, tuh pasti itu dari Iya, tengkorak. school ya. Makanya namanya old school. Jadi kok band luar genre lah ya. Iya lah kalau Genre yang di luar metal ya. di luar metal. Bang, kalau yang di luar metal bang, yang luar bang, satu bang. Still hard sih. Steel Heart. Iya, masih still hard. Diskon tuh bang. Nggak mesti sisgon juga, lagunya banyak juga ya. Iya. I just wanna rock and roll Tadi juga. abang kan pernah main regularan kan? Iya. Oh Steel Heart kan pasti minta diskon kan bang? Kamu Iya dong, sih Bang? pasti sisgon, Iya, pasti iya. Di sisgon. mana-mana itu. Rata-rata sisgon. Request itu. Kalau yang lokal bang, Indonesia? Edani sih masih. Ed Wih, Sarani. Edan, Iya. Edan Eki Lamo ya. Jeng jeng jeng. Tapi yang Eki Lamo ya? Iya yang masih Eki Lamo tapi Lamo, ya. pancaroba. Jeng jeng. Oh tak tahu aku kalau dia tuh Citra, iya kan? Citra tuh kan? Niko ya. Niko, ya kan? Niko, Iya kalau iya. yang Edan Jeng, jeng. Termasuk gitaris kok juga lah Dian. Dian kan Edan. Dia bukan gitaris aku, Yang di- Fruity itu. Iya, Fruity ya. Dia cuma bantu yang main di underground, iya, karena bawa subuh apa Pantera sama Seven Dust itu. Nah, yang Son kan taunya ngeblues aja ya kan, udah ya lagu metal ya kan, kok masih gaya GNR dibikin ya kan ya. Itu dia ya edisional lah waktu itu masih. Kalau dia Fruity, Tapi aku pernah dulu ke kamarku tuh meh. Maksudnya bukan kau aja yang pernah kamar aku. Iya. maksudnya aku- Mantan aku pernah juga kan. Iya. Bahaya nih. Nonton deh. Maksudnya aku ngeliat di situ juga apa poster-poster di kamar dia juga berpengaruh juga terhadap aku kan. Iya, Aku tapi lihat, memang wah, merusak kalian saat itu. band-band apa nih tuh? Untung nggak foto keluarga aku bikin. Apa Happy Family. siapa Ross itu yang gitu. Yang mana? Apa? Oh, di Balunge. Iya balung ya balung. Iya. Itu lah yang suka merepetin anak-anak kalau ke rumah dia Iya. ngabisin beras aja katanya. Oh, udah sering cerita kamu di konten, ya kan? Iya kan? Yang konten terakhir tuh yang di rumah kalian, yang di rumah gua tuh kan, nah, jadi mabes, iya kan? Kayak rumah Ricky, kan jadi mabes ya kan? Cuman kejamnya Ricky waktu di rezim dia kan, apa? Dia audisi yang masuk, kau boleh, kau enggak? Seleksi ya. Iya kan seleksi. Nah, itu zaman di kamar seru memang tuh. Iya. Ya kan hari-hari cuma denger lagu aja terus ya kan. Iya. Tapi koleksi kaset kok masih ada. Itulah ada kisah tragis memang soal kaset. Apa terbakar. Jadi sepulang kami jadi baliklah Natalan ke Batam kan. Itu sempat berapa lama gitu lah ya. Oh tak habis dibikin mama aku. Dibakarnya, dibuang. Kaset apa pita ya? Waduh itu Kaset pita. kaset legend tuh. Terus kaset kami tuh udah kayak toko kaset di Iya, kamar banyak. tuh. Karena kan Dulu kan orang tuh dengerin lagu koleksi kaset kan. Iya. itu kan. Jadi udah berak-rak udah. Jadi kami pulang dari Jakarta tuh kan mikir tuh yang
Ini dijual mahal nih ya kan, udah jadi barang rare nih ya kan, udah barang Rare lah. ya kan. Tak ada poster-poster bersih jadi kamar ponakan aku. Mau jadi gini kamar ini ya kan, ada Hello Kitty, mau mati aku ya kan. Mau senang mau sedih bingung sampai di situ mau mati aku. Nah itulah kisah tragis kan, karena kalian kaset benda bersejarah itu. ya yang kadang-kadang kalian pinjam dulu tuh men, pinjam. Tahu lah kan, ilmu ya kan, terakhir hak milik. Ambil ya. Iya, weh yang kasih kemarin, emang aku minjam ya? Oke, amnesia, udah lah. Oh iya, udah amnesia udah. Ya, Apa lagi? Itu abis ludes. Ludes ya. Ludes. Jadi sekarang nggak dengar musik itu dari mana? Ya cuman kan waktu itu kan udah ada iPod, ya kan? digital. MP3. MP3 kan. Jadi sebenarnya butuh yang hardcase-nya aja kita kan. Pengen jadi koleksi. Iya, koleksi. Kan gitu kan. Kayak album Genre aku nggak ada ampun, sampai yang Sympathy for the Devil yang dia cover tuh lagu Rolling Stone yang ada di album soundtracknya film ini loh, Interview with Vampire. Tapi kok tau nggak album Itu sampai Guns? aku beli kaset album. Sorry, tapi kok tau nggak, kan kalau gue emang Guns N' Roses habis Enggak kan? juga lah. Excel. Iya, Extra Rose Bottom. Iya, Enggak. Exel Batam wajib. masih ada Merapi kok. Oh iya pula. Japra. Japra. Nggak masalah, kok kita tau nggak Spaghetti Incident tuh cover grup-grup punk dulu. Iya, semua satu albumnya. Iya. Iya, grup punk. Kalau Metallica juga tuh, Garage In. Nah, satu albumnya itu Spaghetti Incident tuh. Spaghetti Incident, grup-grup punk, Sex Pistols, Dead Boys, apa? Banyak lah tuh. Tapi aku nggak tahu ya, aku kalau Genre emang pertama kali dengar emang langsung jatuh cinta, emang Iya. anjing nih band aku bilang kan. Itu, Sejarahnya pun asik gitu, Ben. walaupun gini loh, walaupun orang ya siapa sih yang nggak suka Guns N' Roses gitu ya. Iya. Tapi kalau aku tuh tapi aku Legend ya. Intro ya. iya, tapi kalau aku tuh emang Belajar ini gitar deh ya. memang emang jatuh cintanya masih Coloman nggak di dan gini loh, kita kalau aku dengerin Cuci Coloman tuh gini, intronya tuh emang saat itu tuh satu-satunya cuman Iya, dia bikinnya juga ini kan. cuman GNR yang punya itu gitu, yang Iya. yang bentuknya kayak gitu loh. Kayak gitu. Benar. Maksudnya kalau dulu kan intro kadang band-band lain kan kadang-kadang baca juga kayak narik panjang Iya. gitu kan aturnya. Nah ini patternnya tuh emang era itu kayak anjing ini. Dan kehidupan aslinya Guns N' Roses emang ngepang habis dia. Aduh. Wah, gila, hancur kali. Sampai rumah tuh, Sebat lah ya, sebat. sampai rumah tuh di Sebat. apa istilahnya dibuat mereka gitu kan. Itu buat rock and roll aja di dalam itu. Gila tuh Guns N' Roses. Iya, bad boy, termasuk bad boy lah. Ya, apa musisi, woi, bad boy lah itu, bad boy. Topi terbalik ya kan, Slayer, oh anjing kayak Axl tuh emang. Dan kehidupan personelnya kan gila-gila juga. Mereka. Dia karena nggak keribu aja, kalau keribu slash nih. Ya. Kan metal bawa Gibson ya kan. Bisa juga kan, Slipknot kan pakai Fender tuh. Dulu tanda tangan aku sampai ada tengkorak slashnya. Itu. Parah. Betul dulu, waktu yang SMA. Iya, sampai ada tengkorak slash ya dulu, Pak. Itu buat KTP kayak mana nanti? Hah? Nggak tahu lah berlaku apa enggak. Boleh lah. Boleh. Kayak tanda tangan aku tuh kan sebenarnya T-nya aku bikin Fender, logo F-nya Fender sebenarnya. Saat gitu. Jadilah ada lah musik-musiknya dikit ya kan, masa kita gambar kunci G itu loh yang gini alah ya kan, standar kali ya kan. Kalau musisi Indonesia, Iya kan, kunci apa sih itu ini yang itu yang kalau musisi Indonesia tuh kalau ini. kursus musik itu pasti itu ada, mesti ada gitu logo itu, nggak perlu juga sebenarnya. Kalau musisi Indonesia tuh Cela Kotak tuh ngefans sekali tuh sama Slash. Oh iya Iya, itu dia sampai sampai yang gayanya, sampai aku segala ngikutin macam. vlog dia yang itu Sama konser Genre di Jakarta tuh. Iya. Dia Cela Kotak. bikin vlognya di YouTube aja. Slash habis dia tuh. Iya. Tapi kalau di era sekarang kalian malah kita ngerasa dampak YouTube itu sebenarnya sangat membantu sekali ya. Wah, siap, tentu Eh, saja. kan? Daripada Walls. Kan? Itu Bang Kiro kan Enggak apa-apa. Inilah. Gas. nyobain. Yang itu aja lah biar nggak habis. Aduh. Sampai mana tadi aku Nggak rap? tahu ya, sampai teh botol ini apa enggak tuh pucuk nih.
Apa? Bukan tadi apa tadi yang terpotong tadi apa? Rapli ini kan suka mungkin skip ya kan? Apa sih tadi? Oh di YouTube sangat membantu ya. Apanya? Itu ibarat gini loh. Musik nih drugsnya ya kan, YouTube dealernya ya. Iya. Ya nggak sih? YouTube sekarang soalnya dia ngeluarin video-video yang dulu kita susah dapat. Dulu di apa istilahnya di Yongki Nagoya kan sebelahnya tuh ada ruko-ruko, dulu ada jual-jual VCD, zaman VCD itu jual-jual lagu-lagu apa misalnya band-band konser gitu kayak Iya. Metallica segala macam tuh banyak di situ tuh. Nah sekarang yang zaman-zaman era mereka live di tahun segitu kan ada di arsip di YouTube. Iya, benar. Jadi arsip jadinya. Padahal, Jadi kita bisa nonton. Iya, padahal dulu kita tuh dapat yang video. Aku pertama kali ya lihat video VHS Gen Air Live in Tokyo. Wih, itu kayak rasanya kayak lihat kitab suci Dragon Ball. Anjing ini. Bener nggak sih? Kalau aku isinya Metallica kan, Metallica jadi tapi isinya bukan konser. Mak gaya-gaya mabuk mereka aja sebelum konser. Jadi mak isinya minum bir. dari durasi pertama lo, mak ini apa aja Metallica. Dokumenternya kali ya. Iya, dokumenter ini backstage mereka gitu. Metallica dulu kan kacau juga. Ya, isinya minum bir ya Metallica. Buat ijazahnya state. Ya, ya pokoknya apalagi kalau kita yang sekarang bermusik, maksudnya YouTube tuh emang recommended lah pokoknya. Malah sebenarnya buat kita para musisi kesempatan buat kita pengen berkarya Tapi- banyak ya Iya, sebenarnya. tapi dengan fenomena YouTube ini nanti bakalan mungkin TV nggak ada kali ya. Ya kan? Udah jarang Pada orang nonton di TV sekarang. YouTube jadi Jarang. nggak ada TV ya. Ya pandai-pandai mereka ya. TV Paling nya orang-orang udah tua lah. jadi ganti TV digital sekarang. Nggak pakai antena-antena itu lagi. Iya betul Itu betul banyak. iklan apa Menteri Penerangan kan Iya. itu. Yang pengumuman bentar lagi TV Anda. Iya, digital. Iya. Iya. Mau apa nih aku? Ada dulu Iya. itu ya. Mau cepat-cepat nih pasang antena nih. Iya dulu ada Iya. gitu ya. Iya. Tapi bukan tak cinta, bukan tak sayang lah Rap. Iya. Thank you berat lo Rap. Thank you, Waduh, Bang mantap Bang Asep. Oh iya. Thank you berat Bang Asep. Bang. Nah, Wes. Thank you bang. Thank you. Thank Farhan. you. Panic at the Disco. Panic at the Disco gue suka. Suka juga. Dengan dia mereka khusus kan apa kalau nampil tuh pakai baju sirkus ya. Iya. Iya. Ya. Jadi Panic at the Disco tuh lebih apa nih? Lebih kemana sih? Dia mana ya? Ke pos Punk. pos ya. Pos Pos Tapi pos hardcore. pos hardcore. Tuh tahu. Ayo, kayak gitu sih model Ya jenis-jenisnya. Paul Albay gitu kan dia kan. Posyandu enggak? Ya itu Panic at the Disco. Iya, skip. Oke. Sekarang kita kasih dulu Farhan belajar. Jangan lupa like, share. Silakan. Anjing. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian semua biar Oke. tahu sejarah band Batam. Anjing. Iya. Jadi gua udah Sejarah ini. bersejarah loh nih. Iyalah. Fosil. Ah. Oh iya. Dinosaurus. Oke. Jangan lupa like, share, subscribe. Kayaknya Ya. tadi Dukung terus channel-channel Batam ya. wah, Itu dia. komentarin lah. Ya. Moxian Roll nih kurang lebihnya ada kritik saran nggak? Nah, enggak sih. Maksudnya Offside Roll nih udah cukup mewakili kita semua aja Anjing. gitu. Oke. Jadi ngobrol-ngobrolnya ya kan. Tapi pun memang ada rencana juga mau maju juga nih. Jadi kami lagi narik Maju ke suara. pilkada. Iya sih. Iya. Enggak lah, kami bikin balihonya tetap pas pilkada, tapi kami like, share, subscribe, channel Nasbat. Kami ngajak kayak gitu. Parodian gitu ya. Iya. Kita tutup sama lagu slang lah. Oke. Kan tadi kan gua Indonesia slang kan. Oh, slang, Karena slang. tadi Indonesia berat, Dani. Coba. Slang request apa? Apa itu? Ini. Pagi ini. Nggak tahu gue tuh. Jakarta pagi nih. Iya. Malasnya rekodnya. Ini aja nih. Ini. Aku sudah tahu anuku hanya untuk dirimu. Capek, capek.
Aku pun tahu, begitu tunggu resmi dulu. Songnya dulu, songnya dulu. Cuma gandengan tangan, bukannya mojok berduaan. Cuma pergi ke 21, bukan nonton film begituan. Kita cuma ngobrol curhat-curhatan sambil tukar pikiran. Yeah, yeah, yeah. Aku sudah tahu